pernyataan statement para sahabat ulama salaf. Sekarang dari Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang imam besar generasi tabi'in. Kata Imam Hasan Basri, saya ini loh ya, ini langka temannya, saya ini sudah berguru kepada orang-orang besar, tokoh-tokoh, alim-alim. Beliau ini ya, kalau punya kalam hikmah, punya statement, nek cara saiki punya apa? Quote. Ya, punya quote yang dalam maknanya itu malah tidak disampaikan. Padahal kalau disampaikan bermanfaat bagi beliau, bermanfaat bagi orang siapapun yang membacanya. Tapi justru tidak disampaikan. Kenapa? Karena khawatir malah jadi terkenal. Jadi ada orang-orang dulu itu punya kalam hikmah, punya quote indah-indah, dalam-dalam, penuh hikmah, peribahasa, pepatah, ya, indah-indah, tapi tidak pernah diposting. Kenapa? Khawatir viral. Nah, gue kan orang diposting, seorang mutu diposting, delalah viral, wah mendilir. Dulu tidak, punya quote, statement bagus, bermanfaat, jelas bermanfaatnya, tapi karena khawatir terkenal, postingan di cancel, dibatalkan. Sampai kalau berjalan di jalan, kok lihat duri yang mengganggu di jalan, apa kerikil tajam, apa duri, pokoknya gangguan di tengah jalan, sengaja tidak mengambil, menyingkirkan, khawatir apa? Khawatir dianggap orang baik. Padha karo kowe aku, aja kok kerikil watu di tengah jalan. Kenapa? Jarno. Kena apa? Salah. Kena apa watuan? Wah, aku kuwatir aku anu deh, diarani wong soleh ini. Ngene iki. Tapi ya ngene iku, harus hati-hati. Ini betul-betul khawatir viral, khawatir disebut soleh, apa anjen malas. Jadi ini ulama-ulama dulu itu lihat batu, duri di jalan tidak disingkirkan. Kenapa? Khawatir dianggap orang baik. Lah kita ada batu, ada duri di jalan, tidak kita singkirkan. Kenapa? Kita khawatir disebut orang baik. Akhirnya dijarno. Ditakoni ora mbok cukup. Wah, aku nek jarane wong apik piye. Membesar untuk ini payah ini ngaji ya, tapi malah urung wayahe iso tidak bisa menerapkan, itu malah dapat alasan-alasan seperti ini. Ya. Asalnya keset terus duwe alasan khawatir terkenal, akhirnya digo alasan. Kowe kok ora sembahyang? Wah, aku kok diarani wong apik, padahal diarani wong apik gantung lho. Wong iku wedi riya iku jelas ngono lho. Besok orang yang riya di hari kiamat dapat 4 julukan. Pertama, muroi, orang yang suka pamer. Yang kedua, ya ghadir, penipu. Yang ketiga, ya khosir, orang yang menyesal. Ya fajir, orang yang menyimpang. 4 ini dipanggil terus newes moro wonten apa Gusti? Ya kono kowe njaluk ganjaran sapa? Yen kena dunya tumindak apik krana sapa, yaiku njaluk ganjaran kono. Aja njaluk aku, wong kowe dhewe
ngamal apik krana dhewe kok saiki njaluk ganjaran aku. Enak temen. Tuh. Allah itu memberi, bisa saja Allah memberi hambanya pahala hanya karena diniati. Yang umpama dilamalkan itu tidak dapat pahala. Tak baleni. Allah memberi pahala orang yang hanya niat saja, tapi tidak memberi pahala ketika diamalkan niat itu. Kenapa? Karena ketika masih niat saja dia masih ikhlas, tapi ketika dia eksin, ketika dieksekusi, dilaksanakan, sudah ada riaknya. Makanya bisa gua alasan iki, aku niat apik ora mbok lakoni. Lah mulane malah ora ono ganjarane. Niat iki apa dalile? Karena niat tidak ada riaknya, tapi nek ya wis nek ngono niat tok saiki. Awet saiki niat tok, ora usah ngamal. Kena apa? Ngamal iku ono riak. Nek niat kan terang. Ngene iki nek krungu cambeling ya. Wah, parah kan. Wes. Katakan Allah bi Rasulullah. Besok Idara al-abdu yaqulullahu ta'ala, kalau ada orang melakukan riya, itu Allah bilang pada orang lain begini, hei orang-orang itu lihat orang yang beramal itu ya, itu lihat dia itu sedang mengejek saya, merendahkan saya. Dia beribadah tapi dengan ibadahnya dia itu merendahkan saya. Loh, boten nyembah jenengan Gusti. Niku kan sembahyang, poso nyembah jenengan. Kok malah jenengan ngarani ngenyek jenengan. Lah dhek niate kore. Rumasane aku sak kelase. Kok gitu. Kan ngenyek aku. Jadi tanpa sadar ketika kita lihat itu berarti kita mempersamakan Allah dengan yang orang yang kita lihat. Kan bahaya, merendahkan Allah, dan Allah tersinggung. Allah itu tidak rendah hati loh. Tabaleni, Allah itu tidak rendah hati. Mula Allah njaluk ngapura. Kalau ceritanya itu salah paham loh. Allah itu sombong, tidak rendah hati. Pangeran rendah hati, gue nyiksa ngapurane ya kowe tak siksa lu. Gusti Allah. Gue terus malah kawulane sing karo ora tak ngapura. Pangeran kok nyiksa kawulane iku pangeran capopo. Iku wis iso ngono. Jadi Allah itu tidak rendah hati. Allah itu Maha Karim. Allah tidak pernah minta maaf. Karena ya piye wae dia yang memberi maaf. Ate njaluk ngapura iku. Ya lha apa kabeh ndek Gusti Allah. Wa qama liqabnudina